Oke, baik, Bapak Ibu selamat sore. Nah, sebelum itu, izin Bernard perkenalkan diri, sama tim-timnya Bernard juga yang akan, membantu perjalanan Bapak Ibu selama, berziarah di tanggal 29 Juni sampai, 9 Juli 2025. Nah, kebetulan untuk bagian operation, itu ada Bernard sendiri, lalu, dari kami juga dari Golden Nusa, itu juga ada Ibu Natali, lalu untuk sebagai tour leader, untuk tour leader yang akan mendampingi perjalanan ziarah kita, itu ada Ibu Desi. Oke, mungkin saya izin perkenalkan, dulu untuk, Ibu Natali ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya Natalia dari Golden Nusa, Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya boleh, Ci Desi untuk memperkenalkan diri, Ci. Ya, baik, Bernard. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan Sore, dengan Bu Desi. Desi. Selamat sore, Pak. Iya, nanti Desi yang menemani Bapak Ibu sekalian dan bersama Romo juga. Oh, Bu Desi jadi yang guide-nya, tour guide-nya. Ya, Pak. Ya. Oh, iya. Iya, jadi Bu Desi nanti akan mendampingi grupnya Pak Dermawan ya Pak selama di Eropa. Kayak Iya, gitu. baik. Nah kebetulan Pak Dermawan, Pak Stefanus, Ibu Endang, jadi untuk sore hari ini kebetulan Romo yang akan mendampingi kita itu adalah Romo Ewaldus. Nah Romo Ewaldus ini beliau dari Paroki Sintang dari Kalimantan. Nah, beliau udah pernah bawa Eropa juga dan kebetulan ini akan bawa Eropa lagi. Nah, kebetulan juga Romo Ewa lagi ada kegiatan seminar. Ini Bennett juga baru dapat info. Nanti Romo kemungkinan akan joinnya menyusul sekitar jam 4 sore. Oh. Oke. Iya, jadi Romo Kita akan meeting sampai jam berapa? Kita meeting selesainya aja, Pak. Nanti ini kita akan mau membahas hal-hal perhatian yang perlu diperhatikan selama untuk keberangkatan Eropa sama itinerary-nya. Kita akan bahas lagi secara detailnya seperti itu. Oke, baik. Ini kita mulai. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul bersama dalam briefing online program ziarah Jubileum Bunda Allah yang berangkat pada 29 Juni ini. Kiranya Kau berkatilah segala persiapan kami ya Bapak, agar semua perjalanan berjalan lancar dan penuh sukacita. Ya Bunda Allah, kami juga berdoa kepadamu agar kami dapat memenuhi panggilan ziarah ke tempat-Mu yang berada di Lourdes. Dan berkatilah kami yang akan berangkat 2 minggu lagi ini. Kami percayakan perjalanan ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat mengalami kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara briefing online. Untuk materi pembahasan pertama, kami akan membahas hal-hal perhatian sebelum keberangkatan ke Eropa. Izin Bernard share untuk share screen dulu. Oke, untuk share screen-nya sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Ya. Yes. Baik, nah untuk hal-hal perhatian ziarah Jubileum Bunda Allah ini akan dibantu dijelaskan oleh Ci Desi selaku tour leader kami. Monggo Ci Desi. Ya, baik, Bernard. Untuk hal-hal perhatian. Iya, betul. Oke, baik. Sore Bapak Ibu, Desi langsung saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dikirim Bernard nanti ya dalam bentuk PDF. Kalau misalnya ada yang terlupa, nanti sehabis briefing atau di grup bisa ditanyakan. Baik, yang pertama persiapan fisik dan rohani tentunya. Persiapan fisik dengan baik juga selama waktu tur peserta diharapkan mengikuti kegiatan rohani.
Fisik ini sangat perlu Bapak Ibu, terutama menjaga kesehatan sebelum datang ke sana. Karena belakangan ini di Eropa, terutama Eropa Selatan ya, seperti di Italia itu panas sekali. Jadi memang kita sampai di sana pun harus banyak minum, dan tentunya fisik juga harus dipersiapkan dari Jakarta atau dari tempat asal sebelumnya gitu. Kemudian kalau untuk persiapan rohani juga nanti dibantu dengan Romo Ewal. Tentunya juga nanti Bapak Ibu bisa persiapkan mungkin dengan doa khusus ya dari Jakarta. Kemudian nomor 2, untuk informasi penerbangan dan cuaca, ini sangat jelas sudah diinfo oleh tim Golden Nusa. Penerbangan internasional, berapa lama perjalanannya penerbangan. Kemudian yang terpenting adalah kita bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, pada tanggal 29 Juni pukul 15.30. Karena kita ambil waktu 15.30 Bapak Ibu, karena biasanya kita butuh waktu untuk check-in dan juga harus identifikasi bagasi sama pihak penerbangannya ya. Tentunya juga nanti waktu proses check-in kita akan bagikan label tag untuk di tag di koper ya, Bernard ya. Ya betul Ci. Oke, penerbangan kita itu dengan Qatar 957 menuju Doha sebagai home base-nya dari Qatar, 18.30, kemudian tiba 22.55. Kurang lebih 8 jam 25 menit penerbangan kita. Kemudian nanti kita akan transit sebentar di sana ya. 1.35 kita akan terbang lagi ke Paris dan tibanya pagi hari 7.25 di Paris begitu. Tentunya hari ini selama penerbangan kita harapkan Bapak Ibu bisa istirahat tidur di pesawat. Karena biasanya tiba pagi di waktu di Paris, ini kita langsung aktivitas. Kita hanya mampir ke hotel sebentar untuk menjemput grup yang sudah tiba lebih dulu, lalu kita akan langsung hari itu mengisi acara. Jadi baru ketemu malam lagi di hotel untuk beristirahat. Kita juga ada perbedaan waktu, tentunya nanti di Doha. Doha itu mundur ya, 4 jam. Dengan Jakarta itu waktunya mundur 4 jam. Dan juga kalau di Eropa waktunya itu mundur dengan waktu Jakarta begitu. Ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat lagi nanti jadwal penerbangan kita, lalu informasi suhu, cuaca juga di sana. Paris 13 sampai 25 derajat. 13 ini biasanya ini malam ya Bapak Ibu. Jadi hari-hari biasa ini terutama pagi sampai siang hari itu cukup panas. Dan juga akhir Juni sudah masuk musim summer. Suhu udaranya sangat panas. Jadi kita untuk berpakaian pun bisa sangat casual sekali. Misalnya t-shirt ataupun kemeja dari benar-benar bahan katun. Untuk Paris 13 sampai 25 derajat, kemudian Nevers 16 sampai 27 derajat Celcius, Lutz 15 sampai 26 derajat Celcius. Lutz ini suhunya kadang-kadang sore hari bisa tiba-tiba berubah Bapak Ibu, bisa tiba-tiba nanti sejuk ya ataupun hujan. Karena 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu Desi baru di sana juga, itu ada 1 hari dia sangat panas sekali, tapi besokannya langsung berubah, bisa menjadi sejuk, bahkan ada gerimis. Jadi tetap kita persiapkan payung ya, payung sama jaket tipis juga boleh, karena jaket bisa dipakai pas udara tiba-tiba drop, tiba-tiba berubah menjadi sejuk. Dan juga bisa dipakai saat kita penerbangan di pesawat. Sepanjang malam
Itu cukup AC-nya cukup dingin di pesawat, jadi kita bisa pakai jaketnya juga begitu. Monaco dan Roma kurang lebih 19 sampai 30 derajat. Bahkan Roma lagi ini sama seperti di Jakarta, di Indonesia ya, sampai 33 derajat. Jadi benar-benar kita harus persiapkan untuk topi, kacamata hitam, sunblock, harus kita persiapkan. Baik, poin ketiga, perlengkapan umum selama perjalanan. Yang pertama mengenai cabin baggage, ini ada ukurannya dan juga beberapa hal yang harus dibawa dan tidak boleh dibawa. Cabin baggage, koper bagasi akan dibagi dari Golden Nusa juga ya, Bernard? Kalau untuk cabin baggage tidak, Ci. Tidak ya, oke Ya. baik. Berarti Bapak Ibu bawa sendiri ya cabin baggage. Oke baik. Nah cabin baggage ini nanti Bapak Ibu untuk peralatan elektronik seperti power bank, laptop itu memang harus ditaruh di cabin baggage gitu. Tidak boleh di bagasi, termasuk charger juga. Nah, kalau misalnya ada yang masih mau bawa tongsis itu harus di bagasi, bukan di cabin baggage. Gitu. Lalu termasuk benda-benda tajam seperti gunting kuku, alat cukuran itu juga tidak bisa di cabin, harus di koper bagasi. Untuk mengingatkan kembali sebelum ke poin berikutnya, boleh juga nanti Bapak Ibu dianjurkan untuk membawa sedikit obat-obatan di koper cabin ini, apalagi obat-obatannya yang harus diminum setiap hari. Jadi tetap dibagi dua, di split. Boleh satu ditaruh di koper bagasi, satunya di koper cabin. Untuk cairan tidak boleh lebih dari 100 ml, termasuk lotion, parfum, atau alat makeup ya buat ibu-ibu gitu. Dan ini 100 ml-nya dilihat dari keemasan Bapak Ibu. Jadi misalnya seandainya botolnya itu 200 ml kemasannya, tetapi isinya tinggal dikit. Lalu Bapak Ibu mengatakan boleh tidak saya bawa ini, itu tidak boleh Bapak Ibu karena mereka melihat kemasannya yang tinggi 200 ml walaupun isinya hanya tinggal sedikit. Ya, kemudian poin kedua check-in bagasi, baggage, koper besar. Ini sudah diinformasi bahwa bagasi besar untuk Qatar, untuk tiket grup itu beratnya hanya 25 kg. Ya, jadi mungkin biasanya waktu pergi dari Jakarta masih ringan ya, pasti masih di bawah 25 kg semua. Nanti pulang dari sana Bapak Ibu harus atur baik untuk berat bagasi ini. Ya, karena kalau kita akan check out nanti hari terakhir dari Roma. Nah, biasanya staff airlines di sana cukup strict ya Bapak Ibu. Kadang mereka cukup menimbang juga. Nanti kita harus atur waktu packingnya. Ya. Kemudian poin selanjutnya, bawa tas pinggang, ransel, yang simple, ringan untuk keperluan menyimpan barang-barang pribadi, betul. Buat para ibu-ibu diharapkan membawa tas yang ada tali selempang, itu sangat membantu kita. Karena jika ibu-ibu membawa tas tangan itu kurang nyaman ya, apalagi kita banyak jalan. Dan juga mudah sekali buat pencopet langsung mengambil tasnya. Jadi lebih baik buat ibu-ibu bawa tasnya yang ada tali selempang. Buat bapak-bapak kalau mau bawa ransel boleh juga. Selama perjalanan, selama wisata itu Bapak diharapkan ranselnya ditaruh di bagian depan. Kalaupun harus di belakang, dimohon dikunci dengan gembok. Gitu. Ya karena keamanan di Eropa saat ini sudah rawan juga ya, banyak copet soalnya. Tas pinggang atau money belt ya Bapak Ibu boleh juga bawa money belt untuk mengisi uang cash dan paspor. Dan biasanya money belt itu selalu dipakai di dalam sebelum pakai baju atau t-shirt ya gitu. Hanya nanti Bapak Ibu jangan lupa biasanya kalau ke toilet umum pas dilepas jangan lupa dipakai lagi tas pinggangnya.
Poin yang berikutnya membawa sepatu yang empuk dan enak kuat di jalan. Betul. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau bawa 2 sepatu boleh, dan benar-benar yang harus nyaman karena kita akan banyak jalan. Kemudian mengenakan pakaian sopan dan tidak, ya betul. Khususnya untuk masuk basilika, masuk gereja, mereka tidak tidak diizinkan jika memakai celana pendek. Jadi saat-saat akan masuk basilika atau gereja, Bapak Ibu ya harus pakai apa ya? Kalau buat bapak-bapak ya celana yang panjang, kalau ibu-ibu ya pakai rok gitu. Dan juga sepatu ya tentunya. Oke, kemudian poin berikutnya bagi peserta yang sedang dalam pengobatan, obat-obatan harus dibawa dengan lengkap dengan ekstra mengingat obatan, ya betul, dan tidak di sana tidak bisa membeli obat resep ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang harus makan dengan obat resep dokter disarankan bawa dari Indonesia. Gitu. Dan seperti yang tadi Desi katakan bisa dibagi 2 obat-obatannya, bisa satu ditaruh di tas kabin, satu di tas bagasi. Obat-obatan ringan juga boleh ya, misalnya seperti obat masuk angin, bisa bawa tolak angin, lalu antimo, obat sakit perut, obat sakit gigi, obat apa lagi? Obat flu ya, itu boleh ya Bapak Ibu. Lalu misalnya krem hangat kalau misalnya lagi capek atau kakinya bengkak, seperti counter pain gitu, itu boleh ya. Nah, poin berikutnya ada peralatan mandi dan keperluan pribadi lainnya sebagai persiapan jika keterlambatan atau kehilangan bagasi. Itu betul Bapak Ibu, boleh dibawa seperti misalnya odol, sikat gigi, slippers ya, itu boleh karena tidak kalau di Eropa tidak fasilitas untuk sikat gigi dan odol itu jarang sekali ada. Juga slippers, jadi Bapak Ibu bisa bawa sebagai buat jaga-jaga ya. Kalau handuk itu mereka selalu ada. Kemudian buat ibu-ibu butuh tisu basah boleh juga, itu disarankan membawa tisu basah ya. Kemudian poin berikutnya untuk membawa Alkitab, rosario, intensi doa, boleh misalnya titipan intensi doa dari saudara atau dari teman yang dalam amplop itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi nanti di tempat-tempat khusus seperti Lourdes lalu itu ada tempatnya di mana kita bisa masukkan doa-doa intensi kita di sana begitu. Lalu kita juga bisa nanti menitipkan doa intensi kita dengan Romo sewaktu kita ada misa di gereja lokal. Oke, poin berikutnya adalah membawa peralatan dokumentasi elektronik simple dan ringan, betul, kamera, smartphone, hand carry, dan lain-lain. Baterai cadangan juga boleh ya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi tambahan dari yang atas ya, berarti Bapak Ibu tetap bawa body lotion, lip gloss, kacamata hitam, payung yang tadi udah diingatkan juga. Gembok dan ekstra gembok itu boleh jika Bapak Ibu masih membawa koper yang bukan digital. Ada baiknya membawa gembok yang manual yang dengan anak kunci ya. Lubang untuk colokan listrik negara Eropa, ini contohnya, lalu bawa kabel extension boleh juga. Tetapi kadang-kadang ada satu hotel yang bisa lain. Jadi kalau boleh Desi tambahkan di sini Bapak Ibu tetap bawa adaptor internasional. Kenapa? Karena bisa juga kita pakai di Doha. Sewaktu kita transit, tiba-tiba misalnya baterainya mau habis karena colokan di sana beda dengan Eropa gitu. Oh ya, Desi tambahkan lagi untuk peralatan yang tidak ada di hotel, itu adalah kettle. Jadi misalnya Bapak Ibu yang selalu membutuhkan air panas, air hangat, misalnya untuk seduhan kopi atau teh atau mie instan, boleh juga bawa, karena hotel di Eropa itu tidak semua hotel.
di kamarnya mereka menyiapkan kettle atau teko listrik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang butuh kebutuhan air panas, boleh dibawa dari Indonesia. Yang poin keempat, makanan dan minuman. Makan pagi selalu di hotel, betul. Tergantung hotel dan tergantung tiap negara. Hanya memang di Eropa itu untuk buffet ya, mereka jarang sekali. Lebih apa ya, makan pagi di Eropa itu lebih sehat ya, tidak seperti full American breakfast ya. Jadi umumnya mereka selalu ada roti ya, sosis sama apa ham gitu ya, keju, susu itu ada, telur ya, lalu salad, buah itu ada. Makan siang bervariasi, Chinese food, local food, dan buffet. Oke, makan malam biasa kita makan di hotel atau restoran di luar hotel. Makanan kecil, makanan kering, lauk tambahan, mie instan, sambal seset, ini boleh ya, Bapak Ibu boleh bawa. Dan tidak, ya ini sudah diinfo untuk alat pemanas, tea porter atau kettle. Halaman berikutnya adalah mengenai keuangan dan konversi. Pembayaran apapun selama di Eropa menggunakan mata uang euro, betul, dengan cash tentunya. Jika Bapak Ibu yang dari Indonesia bisa dipersiapkan beli euro dari sini, ataupun misalnya ada mata uang lain, misalnya USD. USD Bapak Ibu bisa tukar, tetapi hanya bisa di airport di Eropa, ya, tidak bisa juga di airport Doha. Kenapa? Karena mereka menggunakan mata uangnya di Doha itu rial Qatar. Jadi mereka akan menukar mata uang rial Qatar. Jadi lebih baik Bapak Ibu beli di Indonesia, atau misalnya mau tukar dari mata uang USD ke euro itu bisa, tetapi di airport di Eropa. Misalnya kita tiba di airport Paris ya, kita bisa tukar di sana. Kemudian juga selain penggunaan cash, penggunaan mata uang kas bisa. Mereka di sana bisa menggunakan debit ataupun kartu kredit. Itu. Lalu juga Bapak Ibu, mungkin kalau hari-hari pertama belum dapat uang kecil tidak apa, tapi hari-hari berikutnya setelah ada belanja, Bapak Ibu perlu juga tukar ke mata uang kecil ya, karena kadang-kadang butuh juga uang kecil. Ataupun uang koin. Uang kecil dibutuhkan, Bapak Ibu bisa taruh di kantong celana. Seandainya ada pas di toilet stop mau butuh beli sesuatu atau di manapun, cukup mengeluarkan uang kecil. Itu hanya maksud Desi untuk menjaga keamanan. Jangan sampai kita sering membuka dompet dengan lembaran euro di depan mata umum begitu. Jadi perlu juga ada uang kecilnya. Dan juga Bapak Ibu kita selama perjalanan kita akan ada misa. Kebanyakan itu hampir tiap hari kita ada misa di gereja lokal, dan tentunya setiap kolekte di gereja lokal kita memberikan dalam mata uang euro ataupun mata uang USD boleh. Jadi hanya euro dan USD atau pound sterling misalnya boleh juga, tetapi mereka tidak menerima mata uang rupiah. Oke, kemudian poin berikutnya, semua toko besar di Eropa menerima kredit Visa, Master, Diners, ya mereka terima. Nah, buat Bapak Ibu di sini yang masih memiliki euro 500 satu lembar yang warnanya ungu, mungkin Bapak Ibu masih ada stok banyak, itu boleh dibawa ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibelanjakan di toko besar. Toko kecil sekarang mereka tidak menerima karena sulit untuk mengembalikan, kedua repot juga mereka harus membawa lagi ke bank karena uang euro yang 500 euro ini di Eropa itu sudah tidak dicetak ya, jadi mereka sudah mau ditarik untuk masuk ke bank, kembaliin ke bank gitu. Kenapa? Karena 500 euro itu disinyalir banyak pemalsuan, jadi Eropa sudah tidak mencetak begitu. Jadi bukan berarti tidak laku, masih laku, tetapi hanya toko-toko besar yang menerima gitu. Kalau toko kecil ya mereka tidak terima ya, karena kembaliannya susah, kedua juga mereka repot mau setor ke bank begitu ya. Jadi ini jaga-jaga kalau misalnya Bapak Ibu masih ada, itu dibawa saja, bisa dibelanjakan nanti di sana di Eropa.
Yang keenam mengenai tipping dan persembahan. Oke, ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri tips tutur leader, local guide, driver, dan waiter sudah termasuk. Oke. Lalu ya poin keduanya ya Bapak Ibu bisa membaca. Kemudian Desi langsung ke poin 7, perubahan acara atau hotel. Sebagai pihak penyangga berhak pada suatu perubahan atau program karena force majeure, cuaca buruk atau apa, betul. Nanti sama perjalanan dan sebelum perjalanan ini persiapan rohani kita juga termasuk kepada Romo Ewal. Nanti kita mungkin banyak berdoa dan misa supaya perjalanan kita lancar semua ya Bapak Ibu, tidak ada halangan apapun ataupun force majeure. Dan juga kita diberi kesehatan sepanjang perjalanan nanti. Untuk program acara itu Bapak Ibu tentunya sudah menerima acara-acara dari Golden Nusa, ya. Dalam prakteknya mungkin kadang-kadang kita sering berubah ya Bapak Ibu, tapi dalam arti bukan tidak dikunjungi, tetap dikunjungi hanya ditukar begitu, ya, karena kondisi hari itu begitu. Misalnya satu gereja udah tutup ya kita pergi gereja berikutnya, lalu yang tutup tuh kita ubah menjadi besok, gitu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian poin 8 mengenai travel insurance dan perjalanan, Bapak Ibu semua sudah di cover asuransi perjalanan karena memang ini juga sebagai syarat untuk pembuat visa Schengen ya yang lalu begitu. Nah, kesehatan kehilangan, oke. Ini untuk travel insurance-nya semua sistemnya reimburse ya, Bernard? Iya betul, Desi. Oke, baik, reimburse ya. Jadi nanti ya kita semoga mudah-mudahan tidak ada apa-apa ataupun biasanya traveling insurance juga mengcover dari segi perjalanan ya. Kalau misalnya ada keterlambatan dari airline atau barang bagasinya yang belum datang atau telat datang ataupun ada kerusakan, itu memang tetap di cover travel insurance. Dalam hal ini tentunya Bapak Ibu nanti waktu saat berangkat semua boarding pass itu lebih baik disimpan dulu, jangan dibuang sampai kembali lagi ke Jakarta gitu. Karena biasanya kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan klaim itu membutuhkan boarding pass. Ya. Oke, baik ya. Poin ke-9 mengenai telepon untuk call SLI. Betul, ini mahal sekali jika menggunakan provider Indonesia. Dan tentunya apabila Bapak Ibu mau pakai provider Indonesia harus menghubungi providernya masing-masing. Misalnya provider Telkomsel atau XL atau Satelindo gitu. Tapi diharapkan Bapak Ibu semua bisa mengaktifkan ya komunikasi ini di sana supaya mempermudah komunikasi kita selama dalam perjalanan. Ya, kalau misalnya di hotel kita bisa berkomunikasi karena menggunakan WiFi hotel. Kalau di bus Eropa itu tidak ada router WiFi gitu. Tetapi di bus kita masih bisa komunikasi. Hanya saat kita turun dari bus, kita aktivitas, kita kunjungan-kunjungan itu tidak ada WiFi sekitar. Jadi jika ada sesuatu hal, misalnya Bapak Ibu lepas dari grup mau mencari atau menghubungi Desi atau Romo, bisa langsung menghubungi ke WhatsApp. Tentunya Bapak Ibu harus aktif ya atau on teleponnya gitu. Selain menggunakan provider Indonesia, di sini juga ada bisa SIM card lokal Eropa. Nanti Bapak Ibu bisa dijelaskan oleh Bernard. Poin ke-10 adalah nama-nama hotel kita dan alamatnya. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan ke pihak keluarga ya alamat hotel ini. Jadi kita di Paris kita akan menginap di Best Western plus Paris Félicie. Jadi daerah Félicie itu bintang 4 ya. Kalau mau ke center atau daerah city center itu cukup jauh ya Bapak. Ya kurang lebih sekitar 30-40 menit gitu. Kalau tidak macet 30 menit kita sudah sampai, 40 menit kalau 40 sampai 40 menit kalau macet ya. Kemudian yang kedua itu kita akan menginap di
Perignon Le Selivy. Jadi yang pertama kita nginap di Paris. Di Paris kita hanya 1 malam, ya Bapak Ibu, dari tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Lalu 1 malam besoknya itu di Best Western juga. Best Western plus Hotel Gergovie bintang 4. Kemudian setelah itu kita akan menginap di Lodz. Di Lodz itu 2 malam ya Bapak Ibu, karena aktivitas kita cukup padat di Lodz. Ini 2 malam di Hotel Padu. Kemudian dari Hotel Padu kita akan ke daerah Marseille, daerah pelabuhan di Perancis Selatan, ini di Crown Plaza. 1 malam juga dari tanggal 4 sampai 5 Juli. Kemudian dari Marseille kita pindah masuk ke Italia, yaitu di hotel dekat Florence atau daerahnya daerah Calenzano. Itu di GR Hotel Gigli Firenze. Di sini 1 malam, dan terakhir kita akan menginap di Roma 2 malam, yaitu di Hotel IH Hotel Roma Jet3. Jadi yang 2 malam dan perjalanan kita ini hanya menginap di Lourdes dan di Roma. Dan semua hotel-hotel ini Bapak Ibu khususnya di hotel-hotel kota besar di Paris, di Roma, ini kita juga kota kecil ya, maksudnya di Marseille, kita selalu tetap hati-hati dan waspada. Karena walaupun di hotel ada copet juga ada. Jadi tetap kita harus selalu menjaga barang pribadi kita dengan baik. Oke, kemudian yang ke-11, prosedur check-in and check-out di hotel. Setiap kali check-in hotel, semua peserta turun berjaga dalam koper masing-masing, betul Bapak Ibu. Nah, biasanya sewaktu kita turun dari bus, itu semua akan fokus untuk mengeluarkan koper. Koper tentunya akan dibantu supir ya Bapak Ibu. Nah, waktu supir juga akan bantu untuk loading bagasi, masukkan ke dalam bus, dan waktu turun di hotel, supir juga akan bantu mengeluarkannya. Nah, biasanya tergantung supir. Ada supir yang sangat strict. Sewaktu kita turun semua, dia akan menutup pintu bus di atas. Ya, kecuali ada beberapa orang yang bisa tunggu di atas. Atau setelah semua barang di atas tuh bawa turun gitu. Lalu kita akan mengeluarkan koper masing-masing di bawah di kompartemen, lalu masuk ke hotel. Nah, sewaktu Bapak Ibu menunggu Desi untuk pembagian kunci, duduk di lobi, itu juga tetap harus waspada. Karena seringkali kadang-kadang kita tidak ngeh ya. Bisa aja ada orang asing yang masuk, lalu melihat kita terlena sesaat, biasanya mereka bisa langsung mengambil barang kita, misalnya tas tangan ya, ataupun koper kecil gitu. Jadi kita tetap harus selalu saling kerjasama, menjaga barang masing-masing dan waspada begitu. Tapi kalau misalnya barang tersebut bukan barang kita, ada di lobi hotel ataupun di airport, tidak kita sarankan untuk membawa atau menanyakannya. Gitu. Oke, ini check-in untuk susunan kamar ya. Nanti Bernard kita info kembali ya Bapak Ibu. Ya, tentunya kita sudah mengirim rooming list ke pihak hotel, dan hotel juga biasanya udah kasih rooming list yang sama dengan kita. Jadi nanti Bapak Ibu ditunggu sebentar saat Desi memberikan kunci. Lalu juga ada informasi, semua biasanya ada tertulis di kartu kunci kamar, misalnya lantai berapa, lalu password wifi, begitu. Lalu fasilitas apa yang di dalam kamar. Oke, setiap kali check out peserta memeriksa koper sebelum masuk. Betul, ini penting sekali, terutama untuk paspor. Dan meninggal dalam keadaan tas atau koper tidak terkunci, betul. Nah, ini untuk kalau kita 2 malam, misalnya di Lourdes sama di Roma. Jadi barang koper yang kita masih tinggalkan itu kita tetap kunci di dalam kamar. Pribadi, oke, melalui meja reception, betul.
Jangan membawa barang properti ya. Setiap kali check out kunci, selalu hati pencuri koper di area hotel pada saat. Iya, ini betul ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa terjadi di lobi hotel ataupun di restoran hotel. Seandainya restoran hotel itu di lantai yang sama dengan di lobi, itu kita selalu biasanya tetap hati-hati sewaktu kita makan breakfast. Karena ada hotel yang tidak begitu strict menanyakan voucher atau menanyakan nomor kamar gitu, sehingga semua orang tuh bebas bisa masuk tanpa terkontrol oleh pihak hotel gitu. Dalam hari ini Bapak Ibu cukup waspada dengan tas tangan saja, walaupun sedang makan tas tangannya tetap berada di pangkuan kita begitu. Jangan ditinggal di atas meja atau kursi sebelah ya. Karena biasanya saat kita lengah sedikit sudah ada yang mulai gercep ya, langsung gitu ambil. Oke, baik Bapak Ibu, untuk yang poin ke-12 keamanan dan peraturan umum, ini kembali lagi Bapak Ibu bisa lihat, yang penting selalu menjaga paspor ya. Paspor itu hanya dibutuhkan di proses airport Bapak Ibu. Jadi waktu kedatangan, proses imigrasi ya, proses check-in setelah itu selesai bisa ditaruh lagi di tas tanpa dikeluarkan. Dan yang kedua yaitu saat belanja. Misalnya Bapak Ibu belanjanya cukup besar, sekitar 100 euro ke atas, dan di mana tempat belanja tersebut ada tax refund, nah mereka butuh paspor, hanya itu saja. Jadi mereka minta paspor, setelah itu paspornya dikembalikan. Jadi hanya hanya dua momen ini aja Bapak Ibu. Setelah selebihnya itu tidak diperlukan lagi. Jadi memang paspor itu lebih baik selalu taruh di dalam tas. Oke, ya ini yang tadi Desi info Bapak Ibu, kalau bisa semua moda alat komunikasinya tetap on supaya kita bisa komunikasi ya. Kemudian juga untuk disiplin on time waktu, betul. Karena kita satu hari itu berjalan juga disesuaikan dengan jadwalnya supir Bapak Ibu ya. Jadi supir itu satu hari harus 12 jam, jadi kita harus mengikuti waktunya supaya bisa terlaksana semua objek-objek kunjungan kita sesuai yang ada di itinerary gitu. Kalau misalnya perjalanan itu sampai keluar kota atau luar negara, biasanya selama perjalanan 2 jam pertama itu biasanya kita ada berhenti untuk toilet dan juga buat supir untuk istirahat. Nah, biasanya kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Lalu setelah toilet stop baru kita jalan lagi. Kenapa? Karena di bus itu toiletnya tidak bisa kita pakai. Jadi kita benar-benar harus toilet stop ya kita turun untuk beristirahat sejenak, untuk toilet ataupun untuk beli minuman sejenak, lalu selesai kita naik ke bus lagi. Itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau perjalanan hanya di dalam kota, misalnya katakan Roma itu kita padat acara kita 3 hari 2 malam, dan Roma juga sebagai porta santanya kita, 4 basilika utama kita kunjungin, dan juga kita ada misa di dalamnya, yaitu juga ada prosesi. Yang prosesi itu waktu masuk Basilika Santo Petrus. Kita akan prosesi dalam arti kita ikutin antrian jalan prosesi, lalu kita membawa salib. Ya, seandainya saat kita check-in, salib di sana terbatas, Bapak Ibu, dan grupnya juga banyak sekali. Jadi waktu kita mendapatnya jam 2 ya, Bernard, jam 2 ya, jam 2 siang. Jam 2 siang, masih jam 2 siang. Ya, jadi kita akan datang, kita harus lapor dulu ke pihak panitia di sana sebelum jam 2. Kemudian selesai itu kita harus ngantri, nanti kita diatur ya, kita lihat antrian kita nomor grup yang keberapa. Seandainya salibnya masih ada, berarti puji Tuhan kita bisa bawa salib sambil mendaraskan doa atau nyanyian. Kita berjalan ya dari titik awal membawa salib itu biasanya dekat dengan Kastil San Angelo. Kita jalan dari sana sampai masuk ke Basilika Santo Petrus. Ini yang untuk prosesi. Dan tentunya akan melewati Porta Santa.
Nah, untuk 3 basilika lainnya seperti Basilika Yohanes Lateran, lalu Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus di luar tembok itu kita tidak ada prosesi, tetapi tetap ada antrian untuk masuk Porta Santanya gitu. Nah, kalau di Roma Vatikan ini artinya jalannya hanya di dalam kota aja. Jadi kita tidak perlu harus turun untuk teleskop gitu. Lalu di Roma juga nanti ada kunjungan di luar yang Porta Santa, ada kunjungan leisure-nya seperti ke Trevi Fountain, tennis step, dan juga photostop di Colosseum. Ya, ini ya Bapak Ibu kurang lebihnya nanti akan dibahas juga itinerary kita ya, Bernard. Oke, baik. Lalu halaman berikutnya, untuk informasi tempat duduk di bus, nanti kita bisa atur ganti-gantian Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu bisa duduk di depan, lalu besokannya bisa mundur lagi 1-2 baris di belakang, begitu ya. Keterbukaan, nomor poin 13, segala keluhan. Kita dapat sampaikan kepada penyuluhan tour leader, dan perjalanan ziarah ini kita harapkan Bapak Ibu mendapat banyak berkat, banyak hal-hal yang menyenangkan juga, dan juga pengalaman spiritualnya. Dan ini kembali diingatkan untuk meeting point kita pada tanggal 29 Juli jam 15.30. Nah, ini biasanya 1 hari sebelumnya nanti kita remind lagi ya, Bernard, di grup. Iya, betul. Nanti akan kita remind lagi. Sekian untuk hal-hal perhatiannya Bapak Ibu. Sebelum kita nyambung ke itinerary, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mohon maaf, kan Desinya bicara. Ya, Pak Darmawan, ya gimana Pak? Kalau bawa makanan seperti abon, sambal terasi itu boleh nggak? Kalau abon boleh ya Pak ya, tapi kalau sambal terasi begini, kalau seandainya sambal terasi itu kita makan di restoran, karena punya pengalaman, ada beberapa, apalagi kalau restoran lokal ya Pak ya, restoran bule gitu maksudnya, itu pernah ada beberapa grup Indonesia makan dan pas buka itu sambalnya terasinya kemana-mana. Jadi restoran agak komplain gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin sambal terasi kita akan kurangin, kita bisa bawa tapi kita pakai pas kita makan di kamar hotel misalnya. Tetapi kalau untuk publik di restorannya, mereka agak sedikit keberatan untuk sambal terasi. Tapi kalau misalnya saus sambal merah yang biasa itu boleh, nggak masalah. Yang sambal saset terasi itu oke aja ya? Yang saset itu kan? Iya, tapi untuk kita makan sendiri, misalnya di kamar hotel ya Pak ya. Tapi kalau di restoran yang publik, restoran lokal, itu mereka agak keberatan. Kalau yang terasi ya Pak? Iya. Iya, tapi kalau saus sambal yang biasa itu enggak masalah. Atau yang sambal hijau, ya, sambal nggak apa-apa. Iya, saus sambal ABC atau apa itu, belibis, itu boleh, nggak apa-apa. Sambal bawang boleh. Terasi yang agak tidak boleh. Bau terasinya Pak. Iya, nggak, istri itu mau bawa. Kebetulan dia nggak ikut, jadi saya tanyakan. Kan katanya nggak boleh bawa daging. Itu kan Eropa mungkin nggak seketat Australia sama New Zealand kali ya. Ya, kalau daging seperti rendang itu sebenarnya boleh selama konsumsi sendiri Pak. Misalnya hanya bawa satu potong satu kontainer kecil nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya satu koper isi rendang semua ya pasti tentunya tidak boleh. Selama konsumsi sendiri gitu nggak apa-apa ya? Iya, selama konsumsi sendiri boleh, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmawan. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai hal-hal perhatian. Monggo bisa langsung di-unmute aja mic-nya. Ya, selamat sore Pak Bernard, Ibu. Sore Ibu Endang. Ya, mau tanya untuk Piagam Porta Santa, itu nanti kita dapat ya kalau nggak salah.
Apa Bu? Dapat apa? Piagam Porta Santa waktu di Roma. Bukan piagam, sertifikat jubileum. Oh iya, sertifikat. Itu kemudian ada yang biasanya kalau dari Vatikan itu ada semacam apa ya, sertifikat perkawinan itu loh. Saya menikah dengan siapa, terus ada gambarnya paus, apa namanya Pak Bernard itu ya? Papal blessing ya, Cia. Oh ya, itu bisa pesan nggak, dan berapa euro ya kira-kira? Iya bisa, baik. Bernard mau jelaskan sertifikat jubileum? Oke, mungkin untuk sertifikat jubileum ini Bernard share ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat dulu bentuk sertifikat jubileum. Nah, jadi sudah muncul ya untuk sharing screen-nya dari Bernard. Nah, jadi untuk official jubileum certificate yang kebetulan hanya khusus untuk di tahun 2025, karena kebetulan di tahun 2025 ini adalah tahunnya jubileum, dibukanya pintu Porta Santa setiap 25 tahun sekali. Nah, untuk sertifikat ini ada ukurannya itu ada 42 kali 30 cm. Kebetulan ini kita bisa pesan melalui Romo atau Bruder yang bertugas di sana. Jadi Romo atau Brudernya orang Indonesia, tapi lagi studi atau lagi tugas di Vatikan kayak gitu. Ini nanti kita bisa pesan. Kalau misalnya Ibu mau sertifikat ini, itu nanti bisa pesan langsung dari sebelum nyampe di Roma. Kita udah pesan dari jauh-jauh hari, mau siapa-siapa aja. Untuk sertifikat ini bisa per nama. Jadi per namanya nanti ada namanya siapa, nanti ditandatangani oleh dari Vatikan kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri ini itu 8 euro per satu sertifikat. Sertifikat ini bolak-balik ya Bapak Ibu. Jadi halaman depan yang tampilan di atas, halaman belakang itu yang di page kedua, di halaman kedua. Kayak gitu. Untuk 8 euro kalau misalnya Bapak Ibu mau bayar pakai rupiah sebelum berangkat ke Eropa, itu bisa sekitar 150.000 saja. Kayak gitu. Pak Bernard, ya, boleh. Itu sertifikat boleh atas nama keluarga, ada anggota-anggotanya atau per orang? Oke, Desi bantu jawab ya. Boleh. Oke, baik Bapak. Ini sertifikatnya dia agak terbatas. Jadi pengalaman grup-grup sebelumnya itu lalu yang mencetak ini dari pihak jubileumnya. Jadi kita tidak bisa, kita hanya memberi list nama ke mereka. Nah, dan ini memang agak terbatas. Jika namanya panjang, misalnya sampai 4 kata, jadi kita yang minta ke Bapak Ibu yang menyingkatkannya, karena kita tidak berani singkat gitu. Nah, suami istri itu bisa di satu nama panjang ini. Baik, nanti Desi cari contoh ya Bapak Ibu. Ada yang satu suami istri yang bisa pas banget dalam satu row baris ini. Tapi kalau misalnya mau masukin nama anaknya nggak cukup. Jadi paling tidak suami istri bisa satu sertifikat. Lalu kalau misalnya anaknya mau digabung di satu sertifikat, bisa disesuaikan dengan namanya. Jadi memang kita biasanya 1 minggu sebelum kedatangan grup kita udah kirim list dulu. Ini sebenarnya Bapak Ibu memang tidak free ya, dari kantor jubileumnya pun sertifikat ini tidak free. Jadi ada harganya. Lalu karena kita kalau kita datang, misalnya Desi langsung datang memberi list nama dengan jumlah nama, itu tidak bisa ditunggu. Karena itu kita minta bantuan Romo atau Bruder yang tinggal di sana untuk membantu menguruskan ini. Jadi kita hanya kirim listnya, lalu mereka yang akan ke kantor jubileumnya gitu. Mereka pun biasanya menyerahkan list nama, lalu tidak ditunggu karena biasanya banyak antrian juga. Biasanya mereka nanti akan datang lagi 2 atau 3 hari tergantung kantor jubileumnya begitu. Jadi memang kita hanya kasih list nama. Dan
kita ada lebihkan sedikit berkat buat Romo atau Bruder yang membantu mengurus kita ini, gitu Bapak Ibu. Oke, Iya, nanti Desi cari satu sertifikat yang mana namanya panjang sekali dan bisa plus gitu. Ya. boleh. Jadi boleh Bernard bantu jelasin lagi ya Ci ya. Jadi untuk official jubileum certificate ini adalah sertifikat Porta Santa ya Bapak Ibu. Yang dimaksud tadi ada Bu Endang itu sertifikat Yang Papal Papal Blessing. Blessing. Betul. Jadi Papal Blessing. sertifikat Papal Blessing itu dia dalam satu sertifikat bisa untuk satu keluarga. Kayak gitu. Jadi dia Papal Blessing itu sertifikat blessing dari Paus. Kebetulan kan kita punya Paus yang baru dengan Paus Leo, betul. Nah, jadi nanti untuk sertifikat yang baru nanti akan langsung di stempel dari Vatikan itu langsung atas nama Paus Leo. Cuman ini nanti kita akan cek lagi untuk sertifikat Papal Blessing-nya karena kebetulan kan ini baru aja ada pergantian ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan cek lagi, cari informasi lagi untuk perihal sertifikat Papal Blessing ini. Kalaupun misalnya memang mau dipesan dari jauh-jauh hari sebelum berangkat, itu nanti bisa dibantu juga sama Romo atau Bruder kita yang bertugas di atau lagi studi di Vatikan kayak gitu. Nanti Desi share sertifikat Papal Blessing dengan foto paus yang baru. Boleh. Cukup jelas ya Bu Endang ya? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Oke, baik. Dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Kalau untuk Papal, Pak Bernard, kalau untuk Papal Blessing itu ada biayanya juga? Ada Bu, ada. Ya betul, untuk biayanya ada. Untuk biayanya berapa? Ini kebetulan Bernard belum ada update dari Romo. Nanti mungkin akan dibantu oleh CDC juga untuk cari tahu dulu. Nanti kita akan informasikan ke dalam grup. Jadi nanti misalnya di list aja siapa yang mau Papa Blessing, siapa yang mau sertifikat Santa dari Vatikan kayak gitu. Papa Blessing tadi bisa beberapa nama ya? Bisa untuk satu keluarga Ibu. Oh, satu keluarga. Sama sifatnya Ibu dengan sertifikat jubileum. Jadi nama juga tidak bisa terlalu panjang. Harus disingkat ya? Harus disingkat ya? Iya, betul. Karena dia hanya satu baris untuk ketikan nama itu. Oh, ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat sore semuanya. Sorry, ini saya baru gabung, baru sempat. Oh iya, sama-sama Pak Cipta. Ya, selamat sore. Jadi mungkin saya terlewat tadi, barangkali sudah ini kan dibahas. Untuk Holidor ini kan ada kalau nggak salah 4 atau 5 ya ininya ya. Nah ini yang kita datangin berapa ini ya Pak Bernard? Oke, baik, terima kasih Pak Cipta. Jadi untuk Holidor ini yang selama di Vatikan, mungkin CDC bisa bantu jelasin lebih ini. Baik, ya baik Bernard, terima kasih. Selamat sore Pak Cipta. Selamat sore. Iya, untuk Porta Santa sendiri di Roma Vatikan yang kita kunjungi hanya 4 basilika utama Pak. Yang kelima itu kan penjara. Tapi penjara memang tidak dibuka untuk umat. Ya, jadi hanya untuk para napi di sana dan keluarganya. Nah, 4 basilika utama yaitu yang pertama Santo Petrus, Basilika Santo Petrus di Vatikan, yang mana kita ada prosesinya untuk masuk di sini. Dengan prosesi dulu, lalu baru masuk Porta Santanya. Oke, lalu yang kedua adalah Basilika Yohanes Lateran sebagai induknya dari seluruh gereja Katolik di dunia ya Pak ya. Nah, Basilika Yohanes Lateran ini kita tidak pakai prosesi, hanya antri untuk masuk Porta Santa. Lalu yang berikutnya adalah Basilika Santa Maria Maggiore. Nah,
Basilika ini juga kita masuk tidak pakai prosesi, tetapi hanya antrian seperti biasa, antrian Porta Santa. Saat ini ramai sekali Basilika Santa Maria Maggiore ini. Pertama, ramai untuk masuk Porta Santa. Kedua, karena umat akan melihat makam dari Paus Francis gitu. Yes. Jadi ini Basilika panjang sekali antriannya, ya. Nah, yang terakhir adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok. Ini Basilika yang keempat, Pak. Ya, ini juga sama, kita tidak pakai prosesi, hanya antrian untuk masuk Porta Santa saja. Gitu, Pak. Iya. Nah, kalau di tempat lain seperti di Lourdes, lalu di Paris, ya, juga Nevers beberapa kunjungan, Lourdes sendiri mereka tidak ada buka Porta Santa ya, pintu khusus gitu, itu tidak ada Pak. Tapi sepanjang tahun ini acara-acara untuk jubileum dari panitia Lourdes itu tetap ada gitu, tetap ada event lah, program. Juga kita waktu di Lourdes 1 hari juga kita akan banyak kunjungan ya gitu. Jadi dari misa pagi, selesai misa pagi juga nanti ada jalan salib, lalu antrian mandi ya. Nah, mandi sekarang di sini di Lourdes itu masih dibagi 2, Pak, Bapak Ibu. Bisa gestur atau mandi gitu. Gestur artinya tidak mandi seluruh badan. Gestur ini dimulai setelah selesai COVID ya. Karena pertama mereka masih kekurangan volunteer, lalu kedua juga masih menjaga-jaga untuk tidak semuanya dibuka untuk mandi. Kalau gestur tetap kita antri, kita masuk ke dalam ruangannya di mana di dalamnya ada volunteer. Jadi mereka akan memandu kita bagaimana gestur dengan air suci ini. Jadi gestur itu hanya ditaruh di tangan kita, dibasuh, lalu kita membasuh ke muka, ke kepala sambil berdoa, begitu. Kalau bath atau mandi ya itu seperti yang biasa, jadi itu kita akan ditenggelamkan di kolam di depan kita di ruangan tersebut gitu. Tapi ini sifatnya masih terbatas gitu. Sifatnya juga masih tergantung panitia gitu. Saat ini kita lagi coba untuk kirimkan nama, kita daftar dulu. Nanti pelaksanaannya di lapangan lagi, Bapak Ibu, tergantung panitia saat itu. Gitu. Kalau misalnya antriannya cukup panjang, biasanya mereka hanya mengalihkan ke gestur semua. Gitu. Ini untuk di Lourdes. Lalu selesai mandi, sore hari pun masih ada acara prosesi Sakramen Maha Kudus. Itu bisa kita ikuti juga. Lalu kita juga masih ada kunjungan ke rumah masa kecil Santa Bernadette. Lalu rumah keluarganya 1 tahun waktu mereka pakai rumah penjara, maksudnya rumah bekas penjara gitu. Jadi ada banyak aktivitas 1 hari yang bisa kita jalanin di Lourdes, dan tentunya 1 hari di Lourdes ini kita tidak menggunakan bus, jadi kita jalan kaki gitu. Karena memang jaraknya tidak begitu jauh, dekat-dekatan semua di daerah Basilika, Grotto atau Gua, dan rumah Santa Bernadette. Gitu. Kalau untuk di Paris kita kunjungan dan misa di gereja Miraculous Medal atau Medali Wasiat ya. Ini mereka juga tidak buka Porta Santa. Lalu sebentar. Nevers, kita akan di Biara Nevers, kita akan melihat jenazah Santa Bernadette. Di situ juga basilikanya juga mereka tidak buka ya untuk Porta Santa. Lalu Assisi Basilika besar, Basilika Santo Franciscus Assisi juga tidak ya Bapak Ibu, tapi tetap kita akan masuk ke Basilika untuk mengunjungi makam Franciscus Assisi. Dan kedua kita ada mengunjungi gereja Santa Maria Maggiore. Jadi ada Santa Maria Maggiore yang di Assisi, di mana di dalam gereja tersebut kita bisa melihat makamnya Beato Carlo Acutis ini. Ya. Setelah itu ya tidak ada. Jadi hanya terpusat Porta Santa di Roma, Bapak Ibu. 4 basilika.
Baik, terima kasih Ibu Desi. Pak. Oke, Sama-sama. terima kasih, Pak. Selamat sore Pak Dermawan. Sore Pak Lama Cipto. nggak ketemu. Oke, baik, Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jika sudah tidak ada, nanti kita akan lanjutkan presentasi. Kita bahas sekilas mengenai itinerary yang akan kita jalankan. Oke, izin Bernard share. Nah, oke, baik, untuk share screen-nya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nanti untuk itinerary ini bisa dibantu oleh Cidesi selaku tour leader yang akan menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih Bernard. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat juga ini Desi sekilas informasi untuk itinerary kita. Jadi kita akan berangkat dari Jakarta langsung ke Paris dengan penerbangannya transit di Doha sebagai home base-nya dari Qatar. Lalu tiba di Paris ini pagi hari ya Bapak Ibu. Jadi kalau pagi hari tentunya banyak waktu, 1 hari yang bisa kita pakai di Paris gitu. Dari airport, nanti waktu kita landing di airport, seperti biasa Bapak Ibu, tentunya kita akan proses imigrasi dulu ya. Setelah imigrasi lalu bagasi, kemudian baru ketemu bus kita gitu. Proses imigrasi kalau Paris ya Bapak Ibu, tapi boleh kita persiapkan aja. Biasanya nanti sebelum menuju counter imigrasi, Desi akan briefing singkat Bapak Ibu juga Romo, mengingatkan kembali nama hotel kita gitu. Jaga-jaga seandainya ditanya pihak imigrasi gitu. Dan kebetulan kita semua holdingnya visa Schengen-nya Prancis ya Bernard. Iya, Iya. betul. Semua Ya, bisa. Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu khawatir karena memang yang kita pegang pun adalah Schengen Prancis gitu. Dan di Paris sendiri kita hanya 1 malam karena besokannya kita sudah menginap di kota lain di Prancis gitu. Nah, setelah selesai proses imigrasi, proses airport selesai, lalu kita keluar menuju bus, lalu dari bus kita sebentar ke hotel ya, Bernard ya. Iya, Ya, kita betul. akan karena ada 8 tamu yang sudah stay di hotel yang sama untuk gabung bersama-sama grup kita gitu. Jadi kita akan coba kita cek dulu sama pihak hotel apakah mereka bisa bersedia menerima kita titip koper dulu pagi itu istilahnya di concierge, lalu kemudian kita langsung jalan menuju ke center karena kita ada acara di Paris ya. Karena dari hotel kita menuju ke center itu cukup makan waktu sekitar 30 sampai 40 menit, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan langsung menuju ke daerah center dari hotel, kita akan sightseeing Eiffel Tower, lalu Arc de Triomphe, Champs-Élysées. Ini semua di daerah center ya Bapak Ibu, daerah arrondissement 1 dan 2. Di sana biasanya kita akan turun untuk foto stop. Lalu kita juga sore harinya kita ada misa. Misa hari pertama kita tiba di Paris ya Bapak Ibu, di Kapel Medali Wasiat. Di mana di dalam kapel ini kita bisa melihat jenazah utuh dari Santa Caterina Lebore. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu kita bisa misa di sini. Oke. Kemudian nanti setelah itu makan siang dan makan malam kita juga masih dekat daerah sini. Kita tidak jauh-jauh dari daerah sini. Jika ada waktu cukup, kita kasih waktu juga mungkin buat ibu-ibu yang mau mengunjungi Galeri Lafayette ya, mungkin mau beli sesuatu dari sana. Karena Parisnya sendiri, Paris Center kita hanya hari ini saja dan menginapnya juga 1 malam di Paris begitu. Lalu semua setelah selesai acara hari ini di Paris dan misa,
makan siang dan makan malam, kemudian kita balik ke hotel dan beristirahat. Hari ketiga, tanggal 1 Juli, itu perjalanan kita menuju Paris, Nevers, Clermont-Ferrand. Nah, ini pagi-pagi kita udah langsung jalan menuju Nevers, Bapak Ibu, karena perjalanannya kita masih makan waktu umumnya sekitar 3 sampai 3,5 jam sampai di Nevers. Di Nevers kita langsung mengunjungi Biara yang ada makamnya Santa Bernadette, yang mana beliau menghabiskan waktunya menjadi biarawati di biara ini ya Bapak Ibu sampai akhir hidupnya Santa Bernadette. Jadi kita akan mengunjungi biaranya, kita misa juga di biara ini, lalu makan siang juga di biara ini, di mana yang dikelola oleh suster-suster di biara Santa Gilda. Ya Bapak Ibu, ini cukup menarik daerah biara ini, sangat suasananya sungguh sangat seperti di Lourdes ya Bapak Ibu, gitu, sangat tenang dan tentram ya. Bapak Ibu nanti bisa ini juga dan kebetulan kita bisa misa di biara ini, artinya di mana kita bisa melihat langsung jenazah dari Santa Bernadette. Selesai itu, kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan kita untuk sampai melewati kota Clermont-Ferrand dan tiba di hotel kita. Jadi hotel kita namanya sedikit bukan di kota Clermont-Ferrand, tapi di luar kota Clermont-Ferrand untuk hotelnya ya Bapak Ibu. Dan kita akan stay di sini 1 malam. Best Western juga ya. Best Western plus hotel namanya. Selesai itu, kita hari keempat, tanggal 2 Juli, dari Clermont-Ferrand ke Lourdes. Hari ini cukup jauh juga perjalanannya Bapak Ibu, tapi ini masih wilayah Prancis. Tentunya hari ini kita kita di perjalanan, kita akan singgah makan siang di kota Toulouse ya, di kota Toulouse Bapak Ibu. Kita singgah saja makan siang, lalu kita langsung menuju ke Lourdes supaya masih bisa tiba sore hari. Tiba di Lourdes kita check in hotel dulu, taruh barang, taruh koper, karena bus itu tidak parkir di area hotel. Bus parkirnya di luar area daerah Grotto Lourdes ya. Jadi kita turun, kita check in, selesai semua kita check in, kemudian kita jalan kaki menuju daerah Grotto. Dari hotel itu sekitar 5 menit Bapak Ibu jalan kaki ya. Karena hari ini sore hari kita ada misa jam 17.30 waktu Lourdes. Nah, habis misa kemudian kita balik ke hotel makan malam. Lalu malam hari kita bersiap-siap jika Bapak Ibu tidak lelah untuk ikut prosesi lilin. Ya, prosesi lilin itu mulainya jam 8.30 kalau di Lourdes Bapak Ibu. Ya. Selesai, kemudian hari besoknya itu masih ada 1 hari di Lourdes, tanggal 3 Juli. Jadi kita akan mulai dari misa, pagi-pagi misa. Ini kita masih menunggu konfirmasi misa kita di yang tanggal 3 Juli ini Bapak Ibu bisa dapat di Grotto atau di Kapel. Kalau hari sebelumnya kemarin yang misa sore ini kita dapatnya di Kapel. Kalau di Lourdes di sana Kapel banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi memang kita kita tidak pernah misa di hotel. Kalau di Lourdes kita usahakan selalu misanya di Kapel atau di Grotto. Nah, setelah itu acara pagi ya, tentunya nanti kita koordinasi dengan Romo, Bapak Ibu sekalian, apakah sehabis misa, biasanya habis misa kita pulang ke hotel dulu makan pagi, selesai makan pagi kita kasih waktu setengah jam lah, mungkin Bapak Ibu mau mandi atau mau apa, lalu setelah itu kita kembali lagi ke area Grotto, ke area Basilika, untuk apa? Nah, nanti kita koordinasi dengan Romo, apakah pagi itu kita mulai dengan jalan salib dulu, supaya tidak terlalu panas. Lalu selesai jalan salib, jika masih ada waktu dan antrian mandi belum panjang, Bapak Ibu bisa langsung antri dulu mandi atau gestur tadi ya. Karena jadwal mandi atau gestur itu hanya dibuka 2 kali. Yang pagi dan sore. Jadi kalau pagi jam 9 sampai 11.30, kemudian buka lagi itu jam 2 1.30 sampai jam 4.30.
gitu. Jadi kalau misalnya di jadwal pagi Bapak Ibu belum dapat, masih bisa di jadwal yang kedua. Nah, selesai itu nanti kita kunjungan ke museum rumah, ya, Rumah Santa Bernadette, rumah masa kecil. Selesai. Kemudian sore hari Bapak Ibu kalau misalnya masih mau ikut prosesi Sakramen Maha Kudus, itu yang dilakukan di lapangan Basilika. Itu selesai, mungkin Bapak Ibu mau istirahat, lalu makan malam, ya. Oh ya, makan siang kita di Lourdes ini kita di luar hotel, jadi kita nanti akan jalan kaki bersama-sama menuju restorannya. Begitu juga untuk makan malam. Jadi makan siang dan makan malam di Lourdes itu tidak di hotel ya Bapak Ibu. Kita akan makan malam di restoran. Nah, selesai makan malam, Bapak Ibu kita masih bisa ikut acara prosesi lilin. Sama, mulainya pukul 8.30. Katakanlah biasanya sampai 1 jam ya Bapak Ibu, 8.30 sampai 9.30. Tetapi grotto masih dibuka. Grotto atau gua, misalnya Bapak Ibu masih mau lebih lama doa di sana, silakan. Grotto itu biasanya sampai jam 1. Tapi untuk semua basilika dan pintu gerbangnya area basilika itu mereka tutup sampai jam 1 pagi ya. Lalu jam 6 pagi baru dibuka lagi. Itu ya. Nah, hari yang ke-6 tanggal 4 Juli, hari ini kita akan dari Lourdes ke Toulouse ke Marseille. Kita akan mengunjungi dan mengunjungi kota Marseille, kota pelabuhan di Prancis Selatan. Ya, Bapak Ibu, lalu melewati Toulouse untuk makan siang. Kemudian sampai di Marseille, makan malam, lalu kita akan melihat sejenak leisure di pinggir pelabuhan, ya, cukup cantik dan tidak jauh dengan restoran kita makan malam ini. Selesai, kemudian kita istirahat, masuk ke hotel di Marseille, hotelnya Crown Plaza. Kalau di Lourdes tadi hotel kita hotel Padu ya Bapak Ibu. Oke, Marseille hanya 1 malam. Berarti yang hari ini karena ini perjalanan, oh ya, Lourdes, Toulouse, Marseille. Nah, Lourdesnya pagi kan kita misa ya Bapak Ibu. Artinya hari ini kita sudah misa di Lourdes, sampai di Marseille kita tidak misa lagi. Besokannya Marseille, Monaco, Prato. Hari ini cukup panjang perjalanan ini karena kita akan melintas 3 negara ya Bapak Ibu. Jadi Marseille itu masih Perancis, Monaco negara sendiri Monaco, lalu Prato sudah masuk Italia. Nah, karena ada kunjungan ke Monaco, kita akan naik ke atas ke daerah istana. Kita biasanya akan mengunjungi nanti masuk ke katedral di mana di dalamnya ada makam Raja Monaco dan istrinya juga, yaitu yang terkenal namanya Grace Kelly. Untuk hari ini, oke, karena perjalanan rute hari ini panjang sekali, hari ini kita tidak bisa, Bapak Ibu, tetapi kita di bus juga dengan Romo Eswaldo, nanti kita akan minta ada berkat doa gitu ya Bapak Ibu. Biasanya setiap pagi di bus itu pun kita usahakan selalu ada doa Rasorio bersama, nyanyian, lalu ada sharing juga. Jadi kita akan benar-benar merasa perjalanan ini benar-benar Bapak Ibu bisa mendapatkan perjalanan rohani yang full gitu. Baik. Hari ini dari Marseille kita Monaco, lalu di Monaco kita mengunjungi area kompleks istana dan katedral. Kalau istananya kita tidak masuk ya Bapak Ibu. Istana Monaco tidak dibuka untuk umum, hanya kita lihat dari depan dan kita Photoshop. Seandainya kita bisa tiba sebelum jam 12 siang dan kita beruntung, kita bisa melihat pertukaran penjaganya di depan istana Monaco. Lalu kita makan siang juga masih daerah Monaco. Ini cukup cantik, Bapak Ibu. Nanti dari atas kita bisa melihat ke bawah ya. Kita bisa berfoto. Nah, setelah itu kita turun dari daerah Monaco, turun langsung menuju ke Prato, ke Italia. Karena perjalanan panjang sekali Bapak Ibu. Jadi hari ini kita tiba di Prato, langsung ke hotel, check-in dan makan malam di hotel. Hari ke-8, 6 Juli dari Prato, Assisi, Roma. Hari ini juga cukup panjang karena kita akan mengunjungi Assisi.
Pagi hari dari Prato kita langsung ke Assisi, Bapak Ibu, karena kita akan misa di Assisi. Puji Tuhan, ini kita bisa misa di Basilika, tapi di kapel kita masih nunggu konfirmasinya. Apa namanya? Kita lagi request misalnya jam 1 setelah makan siang, ya. Jadi tiba di Assisi kita nanti makan siang dulu Bapak Ibu, setelah itu kita misa dan mengunjungi katedral Basilika Assisi, melihat makamnya Santo Fransisco Assisi. Selesai itu kita akan jalan kaki menuju Basilika Maria Maggiore untuk melihat makamnya Santo Beato Carlo Acutis. Nah, dari ini kita akan jalan melewati jalan yang cukup cantik ya di Assisi atas ya Bapak Ibu. Dan ini jalanannya jalanan kecil. Jadi kita Bapak Ibu akan melihat naik turun jalanannya dari Fransisco Assisi ke Maria Maggiore. Gitu. Selesai dari kunjungan Assisi, ini areanya semua kita katakan area Assisi atas. Selesai itu kemudian kita turun dengan bus, kita sambung ke Roma. Assisi Roma itu sekitar 3 jam. Kemudian dari Prato Assisi itu sekitar 2 jam lebih. Jadi hari ini kalau digabung itu sekitar perjalanannya 5-6 jam gitu. Tapi tentunya kita break ya, tidak langsung sampai 6 jam di bus gitu. Nah, selesai tiba di Roma, rencananya kita makan malam, setelah itu check-in hotel. Kita akan lihat hari ini ya Bapak Ibu, bisa makan malam di luar atau makan malam di hotel, kita lagi lihat kondisi. Karena jika kita makan malamnya di luar, di area center, sedangkan kita akan kembali ke hotel itu masih sekitar 30-40 menit. Jadi belum kondisi macet. Jadi ini kita masih tunggu konfirmasinya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini cukup capek, cukup melelahkan. Bapak Ibu harus istirahat. Karena besokannya 7 Juli Roma kita akan ada 1 hari full acara 4 Basilika ini. Dan tentunya 7 Juli ini hari Minggu. Oh, hari Senin. Oke, baik. Berarti tanggal 6 Juli ya, hari Minggu. Jadi kita pas Minggu, misa Minggunya di Assisi. Kemudian 7 Juli hari Senin di Roma, pagi-pagi dengan acara ini kita akan ke Yohanes Lateran dulu. Bapak Ibu, kita akan misa pagi di sana. Selesai itu kita akan mengunjungi Scala Santa. Scala Santa ini tangga suci, yaitu di depan Basilika Yohanes Lateran. Biasanya ini tangga sucinya juga ramai sekali, di mana tangga suci ini tangga yang dibawa langsung dari Yerusalem, tangga yang pernah dinaikin oleh Yesus sendiri waktu naik ke rumah Pontius Pilatus. Nah, tangga suci ini umumnya kalau Bapak Ibu mau naik tangga ini itu harus dengan dengkul. Jadi dari bawah sampai ke atas itu sekitar 28 anak tangga. Nah, buat Bapak Ibu yang mau berdeposit dan benar-benar mau niat, bisa, biasanya juga antrian ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang benar-benar mau naik tangganya dengan dengkul, tangganya dilapisi kayu ya Bapak Ibu, jadi tergantung, ada yang bilang sakit, ada yang tidak gitu. Kalau Bapak Ibu benar-benar berniat mau naik, bisa persiapan membawa deker ya, ataupun tanpa deker juga boleh gitu. Nah, lalu kalau jika tidak ingin naik dengan dengkul, bisakah dengan naik tangga dengan biasa, kaki biasa? Itu bisa, itu di sebelahnya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan disiapkan buat yang ingin berdevosi atau yang biasa gitu. Nah, setelah dari Scala Santa, Bapak Ibu, kemudian kita makan siang, lalu sore hari kita ke, oh iya, kita masih, hari ini kita ada acara leisure-nya, yaitu kita mengunjungi Trevi Fountain, yang paling terkenal untuk turis, ya, gitu, di mana Bapak Ibu yang melempar koin, ya, supaya bisa kembali lagi ke Roma. Lalu tidak jauh dari Trevi Fountain juga ada Spanish Step. Gitu. Hari ini kita selesaikan acara di sana ya Bapak Ibu. Lalu kembali ke hotel beristirahat. Nah, hari terakhir di Roma tanggal 8 Juli, keesokan harinya kita masih ada
2 basilika, yaitu Basilika Santa Maria Maggiore yang tadi Desi katakan, di mana di dalamnya sekarang juga ada makamnya Pope Francis, dan satu lagi Basilika Santo Yohanes di Guatemala. Hari ini kita selesaikan juga Bapak Ibu untuk Porta Santanya. Lalu di tengah itu selesai makan siang kita akan foto stop di Colosseum Amphitheater tersebut. Selesai baru kemudian kita diantar ke airport. Kita wacanakan kita kasih spare waktu itu kurang lebih 4 jam sebelum jam keberangkatan terbang ya Bapak Ibu di airport. Kenapa? Karena kita masih ada proses untuk check-in dan mungkin juga tax refund. Mungkin buat Bapak Ibu jika ada beberapa belanjaan yang harus diproses tax refund, itu biasanya ada antrian juga, antrian untuk customnya. Jadi kita luangkan waktu di sini lebih panjang, dan juga kan kita tidak ada dinner. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba dinner ya, dinner terakhir di kota Roma, itu di daerah airport. Di sana banyak sekali restorannya. Jadi Bapak Ibu masih bisa coba makanan khasnya Italia, misalnya masih suka pasta ya atau pizza. Ini hari terakhir di Roma. Itu ya Bapak Ibu. Lalu kita akan terbang. Pesawat kita jam 22.40. Artinya malam ini kita bisa tidur di pesawat sampai tiba pagi hari di Doha, waktunya Doha jam 5.10. Kemudian kita sambung lagi jam 8.45. Nah, kali kedua tiba di Doha ini waktu transitnya lebih panjang. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu, misalnya masih mau beli sesuatu khas souvenirnya Doha, beli gitu. Ini ya Bapak Ibu untuk rangkaian itinerary. Jika ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Cedesi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai itinerary, monggo. Oke, baik Pak Cipta. Ya, jadi yang pertama di hari kedua kita sampai di Paris itu ada tadi saya baca ke Notre Dame ya. Nah, itu apakah kita akan masuk atau hanya lewat saja? Karena kalau saya lihat time frame-nya 9.30 sampai 11.30 dengan mengunjungi beberapa beberapa tempat, itu kelihatannya nggak akan keburu. Terakhir kami ke sana itu antri aja antara setengah jam sampai 45 menit untuk masuk. Kalau nggak salah seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk Notre Dame itu tempatnya kelihatannya agak terpisah dengan yang lain-lain yang seperti tempat yang akan dikunjungi lainnya. Jadi mungkin apakah ini seperti apa yang ininya. Lalu di hari ke-9 di Rome ya, di Vatikan itu apakah tidak lebih baik pagi hari kita langsung ke Saint Peter dulu ya, karena untuk yang Porta Santa yang di Saint Peter itu kan ada prosesinya, dan menurut saudara yang baru dari sana, katanya itu kalau sudah di atas jam 8:30 atau apa itu sudah antrinya panjang. Kita harus melingkar di lapangan Saint Peter itu. Jadi dan ini kita summer, jadi pasti panas sekali untuk di sana. Jadi apakah tidak sebaiknya dibalik dulu yang kita ada prosesi itu lebih awal ya? Begitu mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Cipta. Mungkin Bernard jawab dulu yang pertama ya. Cedesi mau nanti kalau misalnya mau izin menambahkan, tambahin aja ya Cedesi ya.
Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, itu di hari kedua tanggal 30 Juni, untuk di Notre Dame Cathedral yang di Paris, itu kita masuk atau tidak. Nah, kebetulan untuk Notre Dame Cathedral ini, semua city sightseeing itu adalah kita foto stop. Jadi kita akan berhenti di beberapa tempat wisata seperti Eiffel Tower, itu nanti kita akan foto stop, lalu di Arc de Triomphe itu juga kita akan foto stop, lalu di Champs-Élysées itu kan nanti kita bisa lewat dengan bis ataupun nanti kita bisa koordinasi ya mungkin nanti dengan CDC apakah bisa untuk foto stop kayak gitu. Untuk Place de la Concorde itu seperti alun-alunnya kota Paris itu nanti bisa dilihat dalam bis. Lalu Louvre Museum itu biasanya sih kita bisa foto stop kayak gitu. Tapi untuk segala sesuatu di tempatnya nanti akan dikoordinasikan lagi dengan CDC sebagai itu leader ya Pak ya. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai jadwal prosesi di Basilika Santo Petrus tanggal 7 Juli. Jadi untuk betul sih untuk seperti yang Pak Cipta bilang, kebetulan kan ini kita lagi summer, cuaca lagi di Eropa itu lagi panas. Jadi kalau misalnya kita siang hari itu bisa panas-panasan jika antri ya. Terus untuk antrian juga memang kalau selama sepanjang jubileum di tahun 2025 di Basilika Santo Petrus itu selalu ramai. Apalagi kalau misalnya udah siang. Nah, kebetulan ini kita udah confirm untuk jadwal misanya di Basilika Basilika John de Latran itu di sekitar jam 9.15 pagi, Pak. Nah, ini kendalanya kita di sini. Kalau misalnya kita ingin geser untuk jadwal misanya menjadi siang, jadi kita switch Basilika Santo Petrusnya di pagi, lalu untuk Basilika John de Latran sama Scala Santanya itu di siang hari. Nah, ini kita harus cek dulu untuk jadwal misanya apakah bisa digeser atau enggak. Karena kebetulan untuk request misa itu kita memang sedikit kesulitan karena memang allotment-nya itu banyak Pak. Jadi dari setiap grup itu ada banyak. Apalagi kita misanya ini di kapelnya Basilika John de Latran seperti itu. Nanti untuk saran masukan ini tetap kami terima. Nanti kita akan update lagi apakah di tanggal 7 Juli di Romanya itu kita bisa switch jadi Basilika Santo Petrusnya di pagi hari kita lakukan prosesi atau tidak ya Pak ya. Nanti Benat kabarin kemudian. Oke. Pak Dermawan barangkali ada input Pak Dermawan. Terima kasih. Masih di mute Pak Dermawan. Saya belum ada input, paling nanti dengar-dengar dulu ya. Paling mau pesan itu Pak Benat ya. Sertifikat jubileum sama Papa Blessing yang paus baru, yang paus lama sudah ada, paus yang baru nanti. Saya akan WA Pak Benat. Oke, baik Pak Dermawan, terima kasih. Oke, mungkin sama Benat izin menambahkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari terakhir di hari 10 tanggal 8 Juli untuk makan malamnya kebetulan kan kita nggak keburu karena kita mau ngejar balik ke airport. Jadi untuk makan malamnya kita akan kasihkan cashback meals untuk dinner cash sebesar 15 euro per orang. Jadi itu nanti akan kami kantor titipkan ke CDC dalam bentuk cash. Jadi nanti untuk dinernya kita kasih 15 euro per orang. Jadi nanti bisa cari makan malam pada saat di airport ya Bapak Ibu. Kayak gitu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Bernat, Bu Desi. Ya, selamat sore. Saya tanya untuk hari kelima tanggal 9 Juli 1930 itu acara bebas bisa mengikuti prosesi lilin. Itu berarti ada yang ikut, ada yang enggak. Apakah enggak sebaiknya kita sama aja? Sayang sekali kalau enggak ikut, itu kan bagus sekali. Yang hari kelima. Yang di Lourdes ya Ibu ya?
Ya, yang di Lourdes. Oke, baik. Nah, terima kasih Ibu Endang. Punten Sama cedek Bu. sama yang mandinya itu kita belum tahu ya. Jadi kita mesti ini dulu ya, nunggu kepastian dari sana apakah mandi yang model di slope kayak sebelum COVID atau hanya mandi itu aja. Jadi kita belum tahu karena antreannya panjang sekali ya. Iya, betul. Oke, baik. Untuk ini Desi bisa bantu jawab untuk prosesi lilin di Lourdes sama untuk mandi suci. Ya baik Ibu, sore. Oke, untuk acara di Lourdes, Ibu seperti yang tadi Desi katakan, kegiatan kita 1 hari itu penuh. Jadi nanti Desi akan informasikan jadwalnya kita kemana-kemana aja. Nah, dalam hal ini memang tidak kita maksudnya tidak kita haruskan ya. Misalnya, aduh saya capek tidak mau jalan ke rumah Santa Bernadette. Oh iya oke, boleh nggak apa-apa. Nah, untuk mandi ya, jadwal mandi yang tadi Desi katakan, kita lihat Ibu gestur atau mandi itu baru taunya saat ngantrian Ibu. Tergantung pihak volunteer ya. 3 minggu yang lalu Desi di sana juga bawa rombongan. Jadi mereka tetap antri karena memang antriannya udah mulai panjang sekarang ini. Tergantung panitianya gitu loh. Jadi ada yang kalau antriannya sungguh sangat panjang, biasanya mereka tetap mengalihkan semua ke gestur gitu. Tetapi ya kalau pas antriannya sudah mulai sedikit dan di bednya, maksudnya bednya cukup orang, biasanya mereka akan ini juga, mereka akan alihkan. Oh oke, boleh kamu ke bed. Tapi kembali lagi semua itu volunteer yang jaga saat itu ya Ibu, bukan kita. Jadi saya tetap membawa Ibu, oke, saya kasih Ibu yang pria dan wanita itu bedakan antriannya. Jadi tetap kita akan bawa Ibu, oke, tunggu duduk di sini gitu. Pengalaman saya, tamu saya yang kemarin itu sampai tidak makan siang karena tanggung, dia bilang gitu ya. Jadi dia in the middle ngantri, masih antrian panjang. Tadi Desi bilang kan ada jam tutup siang, sekitar 1-2 jam. 11:30 ditutup. Nah, dia udah 4 orang tersebut, 2 pasang, Bapak Ibu, udah berada dekat sekali. Jadi dia bilang kalau saya keluar, nanti saya masuk lagi mulai dari awal gitu. Iya, akhirnya dia bilang, bapaknya bilang, Mbak Desi saya nggak makan deh, katanya setanggung ini ditutup memang istirahat. Nah, waktu dia dibuka, jadi mereka kan nomor 1. Nah, akhirnya sama si panitia itu dikasih, ya udah kamu ke sana, artinya bed gitu. Jadi mereka dapat 2 pasang ini dapat yang bed, tapi yang lain dapat yang gestur gitu. Beliau waktu itu bilang, memang tamunya bilang saya tidak makan nggak apa-apa, tapi tetap Desi nggak tega ya. Jadi makanannya kita siang itu ya saya bikin lunchbox untuk bapak ibunya gitu. Lalu saya taruh di hotel gitu. Jadi situasi gestur bed itu semua yang menentukan di pihak volunteernya yang jaga saat itu. Gitu ya. Kalau prosesi lilin biasanya kita selalu ajak ya. Saya selalu ajak sama Romo gitu. Nah, itu kembali lagi. Kalau misalnya di hari pertama, karena kita ada 2 malam di Lourdes, artinya 2 malam kita bisa ikut prosesi lilin. Kalau malam pertama sudah ikut, lalu malam besokannya tidak mau ikut karena capek, boleh, nggak apa-apa. Maksudnya tidak ada paksaan gitu. Gitu ya, Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Endang. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, sama mungkin Bernard izin nambahin ya Bapak Ibu. Jadi untuk SIM card, itu SIM card tadi sudah dijelasin dalam hal-hal perhatian. Jadi untuk SIM card Eropa, itu Bapak Ibu bisa
kalau misalnya mau beli sendiri itu bisa ada banyak di marketplace kayak di Tokopedia atau di Shopee, itu banyak sekali SIM card Eropa ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bebas mau beli SIM card sendiri, atau nanti Bernard akan bikin list juga di dalam WA group untuk SIM card internasional Eropa. Siapa tahu jika ada yang ingin dibelikan melalui kami, nanti dan SIM cardnya akan dibawakan pada saat di airport kayak gitu. Nah, untuk kebetulan balik lagi ini Bernard izin jelaskan lagi ya. Jadi untuk Romo yang akan mendampingi kita adalah Romo Ewaldus dari Paroki Sintang. Kebetulan lagi berhalangan, baru dapat info juga Bernard, karena Romo lagi seminar. Kebetulan lagi ngajar seminar. Jadi nanti langsung bertemunya pada saat di airport ya sama Romo Ewaldus kayak gitu. Romo Ewaldus sudah pernah juga bawa grup dan Romonya ini have fun, lucu. Oke. Baik, jika ada yang ingin tanyakan lagi, monggo. Kita masih punya beberapa waktu. Jika sudah tidak ada, baik kita tutup untuk acara briefing online kita pada sore hari ini. Ini Bernard izin matikan dulu recordnya.